Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Paska, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkap dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Anggun Fitri Handayani dan hari ini saya akan berbincang dengan tamu inspiratif kita, Bapak Dr. Hastangka, Sarjana Filsafat, Magister Filsafat dari Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional, tentang bagaimana membuat penelitian berkualitas bagi mahasiswa pasca sarjana tentunya. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang renyah seputar topik bagaimana membuat penelitian berkualitas bagi mahasiswa pasca sarjana. Kita akan membahas bagaimana mencari ide-ide untuk topik penelitian dan menemukan novelty penelitian. Dalam episode ini juga akan dibahas lebih dalam tentang bagaimana membangun mindset bahwa menulis penelitian itu mudah dan menyenangkan. Sobat Paska, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan inspiratif Grad Talk kali ini dan mari kita masuk ke dalam topik yang menarik ini. Baik, telah hadir bersama kita pada siang hari ini Dr. Hastangka, Sarjana Filsafat, Magister Filsafat. Beliau ini merupakan salah satu peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional Yogyakarta. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Hasta. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, benar ya sapaan saya Dr. Hasta ya? Ya, panggil nama saja, Mbak, biar tidak terlalu panjang. Ya, Dr. Hasta. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Ya, baik sekali, Mbak. Ini cuaca sangat cerah sekali ya di UNS ini. Iya, benar sekali. Siang hari ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana menyusun penelitian seperti itu, utamanya untuk mahasiswa, begitu ya, Pak ya. Nah, di topik siang kali ini, tepat sekali Dr. Hasta sudah hadir bersama kita karena sesuai dengan pengalamannya sudah banyak meneliti tentunya mengkaji di berbagai mungkin lini penelitian begitu ya. Nah, kita akan berbicara dulu di kasusnya seperti ini, Pak. Untuk mahasiswa-mahasiswa itu biasanya memang terkendala untuk penelitian begitu. Banyak sekali yang sudah di semester-semester akhir itu kita itu stop. Karena apa? Karena susahnya mencari topik penelitian begitu. Nah, sebelumnya itu Bapak, bagaimana sih sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa sih penelitian itu, mengapa penting dibahas oleh seorang akademisi ataupun mahasiswa tentunya. Bagaimana menurut Bapak pentingnya penelitian itu? Ya, ini satu hal yang menarik ya. Ini topik yang selalu hangat ya di lingkungan akademik atau di lingkungan mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, dan S3. Kita tahu sekali bahwa tujuan akhir mahasiswa adalah lulus. Betul sekali. Ketika dia masuk ke perguruan tinggi, ya sekolah di tingkat jenjang yang lebih tinggi, dalam konteks administratif dia harus lulus. Nah, syarat untuk lulus dia harus menyelesaikan tahapan-tahapan tertentu. Nah, ini yang sering dihadapi atau kendala dari seorang mahasiswa adalah tahapan bagaimana menyelesaikan tugas akhir. Nah, bisa bentuknya skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, kita punya banyak pengalaman menghadapi dan menangani mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan, khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir, ya dalam hal ini baik jenjang S1, S2, dan S3. Nah, problem yang sering kita jumpai di kalangan mahasiswa, mengapa mereka lulus lama? Kenapa mereka enggan untuk mengerjakan tugas akhirnya? Bahkan mereka dalam tanda kutip itu tidak ada motivasi lagi ya untuk menulis ya. Betul. Karena kesibukan mungkin, karena sudah lelah, jenuh, dan juga mungkin sudah tidak ada motivasi lagi ya untuk menulis itu karena mungkin proses-proses yang mereka lalui itu sudah berbeda dengan tujuan awal ketika mereka belajar. Betul sekali. Nah, ini sering menjadi kondisi yang terjadi di mana saja ya, di berbagai perguruan tinggi ya, khususnya untuk mahasiswa yang tingkat akhir. Ya, harusnya dia 5 semester atau 6 semester itu sudah proses menulis proposal. Betul. Namun yang terjadi tidak demikian. Nah, rata-rata kebanyakan mereka baru mau menulis proposal ya di semester ketika ada surat SP1, baru mereka itu bingung ya. Mereka bingung mencari judul, mereka bingung bagaimana membuat proposal.
Nah, ini persoalannya yang kita temukan itu rata-rata kesiapan di awal tidak atau belum tahu sebenarnya arah dan tujuan penelitian yang ingin dilakukan. Nah, ini problemnya di pertama ini, poin yang pertama. Jadi di tahap-tahap awal yang sering muncul adalah rutinitas ya yang sering dilakukan oleh mahasiswa ya, menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah, kemudian juga mereka itu ada tugas-tugas lain di luar perkuliahan. Kesibukan-kesibukan itu menghilangkan tujuan awal mereka, bahwa selain mereka menyelesaikan tugas akhir, mereka itu juga harus menyelesaikan tugas yang lebih akhir lagi, yang namanya tugas penulisan, yang berupa bentuknya bisa skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini harus ada orientasi sebenarnya. Nah, kendala ini kadang-kadang tata kelola atau orientasi penekanan kepada mahasiswa terlewatkan. Mungkin di tahap pertama ada orientasi pengetahuan umum bahwa Anda akan mengerjakan tugas-tugas akhir, harus menyelesaikan tesis, sekian, dan sebagainya. Namun di tengah jalan mereka lupa, karena tidak pernah ada yang mengingatkan. Nah, ini proses atau problematika yang kita hadapi. Dan poin yang kedua yang sering kita lihat, ya kenapa sampai mahasiswa itu terkendala dan bahkan tidak mau ke kampus lagi, ya. Kehilangan orientasi ke kampus ya, padahal tinggal mengerjakan tugas akhir yang berupa tesis atau disertasi atau mungkin tugas akhir yang lainnya dalam bentuk penulisan. Nah, karena kurangnya motivasi untuk bisa segera menyelesaikan atau tanggung jawab itu dilakukan, ya itu menjadi problem yang kedua. Ya, motivasi itu yang sangat penting ya. Nah, motivasi itu lahir karena apa? Karena lingkungan, ya. Kedua, lahir karena apa? Dalam diri sendiri, ya. Kalau lingkungan, selama pengaruh lingkungan itu tidak mendukung, ya proses-proses belajar itu, dia akan kehilangan orientasi untuk belajar. Dia akan kehilangan orientasi bagaimana menyelesaikan tugas-tugas akhir. Nah, kita mengalami itu. Nah, salah satu contoh kita punya rekan waktu itu, ya teman satu kelas itu untuk harus menyelesaikan tesis pada waktu itu. Nah, karena dia juga bekerja, ya kebetulan dia kuliah sambil bekerja. Nah, karena dia kuliah sambil bekerja, ada hal-hal yang dia lupakan, yaitu menyelesaikan pekerjaan dia di kampus, yaitu menyelesaikan proposal untuk maju ke tesis. Nah, ini yang menjadi kendala, ya. Ketika kita tidak bisa membagi pekerjaan ya antara di luar dan di kampus, akhirnya ada hal-hal yang harus dikorbankan, yaitu tugas akhir kita. Nah, ini menjadi kendala lingkungan. Ya, dia sudah punya dunia yang sudah nyaman, ya dunia yang sudah asik, ya kemudian dunia yang bisa memberikan dia imajinasi atau cita-cita yang lebih konkret, misalnya. Akhirnya dia memilih jalur itu. Nah, mengabaikan itu. Nah, ini yang sering terjadi, lingkungan. Kemudian motivasi diri tidak ada. Nah, ini yang menyebabkan mereka tidak ada semangat untuk belajar, tidak ada semangat untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas akhir itu. Maka sering di kampus itu ada fenomena mahasiswa itu banyak yang menghilang ya. Kalau di akhir-akhir semester ya atau akhir-akhir menjelang tugas akhir dicari dosennya nggak ada ya. Malah nggak ketemu-ketemu ya, dikirim suratnya nggak nyampe-nyampe karena pindah kos misalnya. Nah, ini yang terjadi ya, kesulitan ya. Persoalan yang ketiga, ini kita bicara persoalan dulu, nanti bagaimana itu kita mencari solusinya. Itu komunikasi. Jadi kita belum membentuk satu ekosistem ya, komunikasi yang lebih erat lagi, relasi antara dosen misalnya dan juga mahasiswa di tingkat jenjang apapun ya, baik jenjang S3 maupun S2 atau S1. Nah, justru kebutuhan relasi itu menjadi penting ya untuk menjadi seorang mahasiswa yang bisa berhasil ya, sukses dalam artian proses belajarnya. Itu kebutuhan dasar itu adalah relasi. Relasi betul ya. Ya, relasi yang baik antara dosen, khususnya dosen pembimbing misalnya. Nah, itu menjadi penting.
Karena peran dosen pembimbing itu akan memicu seorang mahasiswa itu termotivasi tadi, memicu dia mau belajar, memicu dia itu mau untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawabnya di kampus. Nah, ini kata kunci yang ketiga. Nah, kadang-kadang ini tidak muncul di dalam ekosistem di perguruan tinggi kita. Artinya relasi antara dosen dan mahasiswa itu kadang-kadang berjarak, ya, dan jaraknya sangat jauh sekali. Bahkan tidak hanya berjarak, mungkin ada ketegangan-ketegangan, ketidaksesuaian. Nah, kemudian tidak sesuai dengan harapan, itu yang muncul. Nah, saya kasih contoh salah satu ya kasus-kasus umum ya yang muncul. Misalnya ada keinginan seorang mahasiswa itu ingin meneliti karena dia punya passion tentang sesuatu topik gitu. Tapi dia akan putus harapannya ketika misalnya dosen pembimbing mengatakan kamu tidak boleh meneliti ini, misalnya. Kamu ganti topik ini. Itu yang membuat mahasiswa itu putus harapan. Ya, membuat mahasiswa itu tidak mau lagi ke kampus, misalnya. Membuat mahasiswa itu tidak mau ketemu dosen pembimbingnya. Ya, karena harapannya merasa dipangkas. Ya, diputus ya di tempat, tapi tidak ada penjelasan, arahan mungkin atau bimbingan. Nah, ini fenomena yang sering atau kadang-kadang terjadi. Nah, ini kalau kita bicara apa gejala-gejala itu? Nah, gejala itu bisa banyak ya kasusnya ya. Kita kasih contoh-contoh yang kecil-kecil ya. Nah, ini perlu kita identifikasi sebenarnya. Kenapa banyak mahasiswa atau tingkat mahasiswa tingkat akhir kok enggan lagi ke kampus, tidak mau ke kampus, malas ke kampus. Sudah tidak punya motivasi untuk mengerjakan. Nah, ini sebenarnya gejala-gejalanya ada dua kalau kita simpulkan ya, dari eksternal dan internal sebenarnya. Nah, kalau dari eksternal yaitu relasi yang tidak baik ya dengan mungkin pembimbing dalam konteks lingkungan kampus kita bicara. Kedua, bisa saja relasi mereka di lingkungannya. Jadi tidak selalu itu terjadi di dalam dunia kampus. Kadang-kadang relasi mereka itu di luar kampus yang tidak kita ketahui. Ya, relasi dengan teman, ya relasi dengan saudara, keluarga, relasi mungkin dengan pacar, ya yang tidak sesuai, konflik, wah akhirnya mereka tidak jadi bersemangat lagi untuk belajar. Itu kita bicara ekosistem. Ya, ekosistem itu bisa di dalam maupun di luar kampus. Nah, kalau di dalam ya ekosistem relasinya berkaitan dengan dosen atau berkaitan dengan masalah administratif, ya yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, artinya kebutuhan dasar itu harus kita penuhi. Apa? Kenyamanan. Jadi seorang mahasiswa itu bisa betah, nyaman untuk sekolah, kuliah, nyaman untuk masuk kelas, nyaman untuk belajar. Nah, ini ekosistem kenyamanan itu harus dibentuk. Nah, tanpa kenyamanan itu tidak akan terwujud ya. Harapan-harapan apa yang mereka membuat semangat, harapan apa yang membuat mereka itu mau belajar. Nah, itu kalau tidak terwujud zona nyaman, kenyamanan dalam artian untuk mendukung mereka belajar. Nah, ini akan menyebabkan efek tadi. Efek mahasiswa tidak mau datang ke kampus atau tidak mau mengerjakan ibarat. Ya dia datang ke kampus hanya ketemu teman. Setelah itu pulang. Tapi tidak mengerjakan apa yang menjadi harapan. Ya dicari dosen yang nggak ketemu. Ya ditelepon nggak balas misalnya. Bahkan disurati sampai SP3 nggak dijawab. Nah, sampai dipanggil orang tuanya ke kampus. Nah, ini sering terjadi ya beberapa kasus-kasus sampai ke pemanggilan orang tua, bagaimana komitmen mahasiswanya atau anaknya, apakah mau kuliah atau tidak. Nah, itu kadang-kadang muncul terjadi seperti itu. Nah, ini kita bicara hal-hal yang umum dulu. Nah, kita masuk ke poin inti tadi. Bagaimana ini kan mahasiswa itu ada masalah, ya masalah khususnya itu kesulitan ternyata. Nah, ini tadi ada pertanyaan. Ini sebenarnya masalah intinya itu kenapa kok lama ya tidak mau mengerjakan, karena ternyata indikasi utama tadi sulit mencari topik. Ya. Topik penelitian itu apa? Saya mau meneliti apa? Itu bingung ya di akhir-akhir. Itu sering terjadi ya. Bahkan mereka diskusi dengan temannya, diskusi dengan lintas disiplin dan sebagainya tidak ketemu topiknya. Justru banyak saran-saran semakin bingung. Nah, ini sering terjadi. Banyak usul semakin tidak ketemu apa yang menjadi topik pilihan untuk riset. Nah, ini ada langkah yang harus kita lakukan. Sebenarnya kalau kita sudah mempersiapkan sejak awal, nah tentu itu tidak terlambat, tidak ada kata terlambat. Misalnya kita kesulitan mencari topik, bisa
langkah yang harus kita tempuh itu mereview kembali tugas-tugas kita. Jangan-jangan topik itu kita temukan di dalam tugas-tugas kita waktu kuliah. Nah, misalnya tugas makalah mungkin, tugas di luar makalah atau tugas dari dosen misalnya. Itu bisa menjadi topik riset, ya, topik penelitian. Kita tinggal mendalami. Nah, itu salah satu cara. Ya, kalau mencari topik sebenarnya mudah, ya, tidak harus kemana-mana. Tinggal langkah yang pertama, coba tinjau ulang. Jangan-jangan topik itu bisa kita temukan dari makalah-makalah yang kita kumpulkan waktu itu, ya, kita kuliah dan sebagainya. Atau topik itu kita temukan waktu diskusi kelompok, ya, dengan rekan-rekan. Nah, jangan itu bisa kita dapatkan, topik itu bisa kita ambil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana topik itu bisa kita temukan? Bisa sifatnya itu by accident, ya, tiba-tiba muncul, ya. Kita sedang misalnya berpergian atau jalan-jalan, ya, tidak sengaja menemukan sesuatu, ya, fenomena, kejadian. Nah, itu bisa menjadi tema riset, ya, tema penelitian untuk tesis, ya, sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalnya tentang kesehatan masyarakat. Nah, ini apa isu-isu kesehatan masyarakat yang diperlukan orang hari ini? Mungkin masalah gizi, pola hidup, ya, pola hidup sehat artinya. Kemudian perilaku orang hidup sehat, perilaku masyarakat, bagaimana membangun ekosistem. Nah, itu kan kita bisa datang tiba-tiba ke desa, ke satu tempat. Oh, ini menarik desa ini untuk diteliti. Ternyata ada perilaku yang bisa menjadi bahan topik penelitian. Nah, itu bisa muncul dari by accident. Hal yang tidak sengaja, tapi sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu bisa jadi topik penelitian. Nah, yang ternyata bagus betul juga, sekali. gitu ya, Pak. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, sebenarnya kita tidak sadar pada waktu itu kita menemukan. Ya, contoh yang risetnya, penelitiannya tentang sosial, ya, sosial dan humaniora. Nah, misalnya kita perjalanan, ya, itu kan transportasi. Ya, kita menemukan satu fenomena. Ya, kenapa transportasi massal kita itu ada masalah, ada suatu masalah, ya, mungkin tidak baik, tidak layak. Nah, apa penyebab itu tidak layak, tidak baik, ya? Kenapa sampai hari ini bertahun-tahun, ya, tidak ada kemajuan? Nah, itu bisa jadi topik riset. Sebenarnya untuk bisa menemukan judul penelitian itu kita berangkat dari bertanya, ya, mulai bertanya, ada apa di sana, ya, mengapa bisa terjadi, ya, apa yang membuat terjadi, apa penyebabnya. Nah, kita mulai dari satu pertanyaan-pertanyaan itu akan melahirkan satu tema penelitian. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, itu dari mana kita bisa temukan, ya, tema-tema penelitian itu sangat mudah sekali dari membaca literatur. Nah, kita sering ke perpus. Nah, karena kita itu sudah mepet misalnya, ini kan dikejar-kejar, ya, dosen pembimbing sudah ngejar, ini besok harus proposal kamu. Nah, itu bisa cara yang strategis. Pelajari tesis-tesis sebelumnya. Sebenarnya pola-pola tesis itu akan mendukung, mempercepat kita menemukan topik penelitian. Nah, rata-rata banyak sekali saya lihat, ya, secara umum mahasiswa itu baru membuka, ya, laporan tesis itu ketika dia mau menulis tesis. Nah, ini yang menjadi repotnya. Harusnya ketika dia itu sebelum itu sudah belajar melihat sebenarnya model tesis di kampus saya atau di prodi saya itu seperti apa. Supaya kita punya gambaran bahwa besok nanti kalau saya semester 3 misalnya atau semester 2 saya sudah punya gambaran saya akan meneliti apa. Nah, ini tidak terjadi di kalangan mahasiswa semester 1, semester 2, baik di seluruh jenjang, ya, S3, S2 maupun S1 itu tidak mempelajari itu. Harusnya kita tahu ekosistem, pola, dan juga tahu bagaimana nanti model-model penelitian yang ada di prodi kita misalnya, di keilmuan kita. Nah, cara yang mudah apa? Ya, kita datang ke perpus, lihat laporan penelitian skripsi, ya, disertasi atau tesis, cek, ya, 5 tahun sebelumnya. Ya, misalnya kalau ini tahun 2002, ya kita cek tahun 2015 misalnya. Seperti apa sih tesis tahun 2015 sampai sekarang. Nah, di situ nanti memunculkan, oh, ini ada yang belum diteliti. Baru bisa jadi topik. Nah, sebenarnya tidak sulit, ya, teman-teman sekalian yang hari ini merasa kesulitan mencari topik itu jangan khawatir, ya, jangan putus asa. Sebenarnya topik itu ada di sekitar teman-teman. Hanya teman-teman itu mungkin tidak sadar atau belum sadar. Nah, itu butuh kesadaran untuk bisa menemukan itu. Nanti bisa jadi satu rumusan judul
penelitian, ya, Penelitian. proposal dan sebagainya. Baik. Nah, itu langkah-langkah ya. Nah, ini kita banyak sekali ya. Dan solusi-solusi itu sudah jitu sekali kalau diterapkan. Tinggal kita pilih opsi yang mana. Itu dipastikan Anda sudah bisa menemukan ya topik penelitian yang gitu, baik, yang tentunya, baik, menarik, yang begitu. terbaik, yang menarik, dan juga yang bisa memberikan kontribusi ya keilmuan dan kontribusi akademik. Baik. Nah, dari yang diceritakan panjang lebar tadi ya Pak ya terkait dengan baik itu tips maupun trik. Nah, memang ada beberapa peran ekosistem yang dapat kita ubah, contohnya tadi dari lingkungan begitu ya. Nah, memang kita perlu kesadaran diri sendiri juga untuk memulai hal yang akan kita kerjakan, apalagi ini hal baru mungkin ya. Dan kebanyakan mahasiswa begitu, memang untuk memikirkannya saja tugas akhir itu sudah pusing begitu. Jadi untuk niatnya itu sendiri memang harus lebih ditingkatkan lagi terkait dengan motivasi diri dan sebagainya tadi. Ketika lingkungan kita sudah mendukung begitu, sudah difasilitasi dengan dosen pembimbing yang akan membimbing begitu Bapak, mungkin nanti topik-topiknya sudah disadari, tingkat kesadaran mahasiswanya sudah meningkat dan sudah mendapatkan topik penelitian begitu. Apa nih selanjutnya? Selanjutnya apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa ini sehingga proposal itu bisa dijalankan begitu, tidak hanya menemukan topik saja, tetapi nanti bisa menulis proposal itu dengan baik begitu. Ya, ini menarik sekali. Jadi kita juga menemukan ya ada kasus-kasus yang muncul ya. Ada bayangan ya mahasiswa secara umum ya kita semua itu menulis itu adalah sulit. Nah, ini sebenarnya setting mental. Kita harus buat setting mental kita itu menulis tidak sulit. Ya, kita kebalikan ya, menulis itu mudah. Nah, bagaimana caranya kok bisa dikatakan menulis mudah? Nah, kita mulai dari satu kehidupan sehari-hari kita, ya. Melihat fenomena yang muncul atau yang berkembang, ya situasi itu kita tuliskan. Artinya sebenarnya kita punya bakat, modalitas, skill untuk menulis. Hanya saja tidak kita lakukan. Nah, itu yang membuat dikatakan menulis itu sulit. Ya, nah, menulis itu berat sekali menulis. Ya, kita banyak buku-buku ya yang ada. Nah, itu bisa kita tuliskan ulang. Ya, kita bisa baca ulang dan refleksikan. Ya, caranya apa? Kita analisis. Ya, kita lihat, kita baca itu ya secara ringkas. Kemudian kita tuliskan apa sih ide gagasan yang ada di dalam tulisan itu. Nah, itu bisa jadi tulisan. Misalnya tulisan latar belakang masalah. Ya, kemudian rumusan masalah. Tinjauan pustaka, itu kan sistematika di dalam penulisan, ya langkah-langkah untuk melakukan penulisan proposal. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menulis itu bisa mudah. Nah, ini kan yang terjadi. Kita caranya seperti apa? Seperti ini, kita berdialog. Nah, ketika kita berdialog, ya kita rekam. Nah, rekaman itu kita putar ulang, kita tuliskan. Nah, ini untuk memicu kita supaya kita bisa menulis. Ya, karena ada atau secara umum ya orang itu kalau menulis langsung itu tidak bisa. Misalnya ditanya, silahkan menulis. Kadang-kadang saya blank ya, nggak punya ide ya kayak gitu tuh, nggak bisa berpikir saya. Nah, itu muncul ya, sering terjadi ya. Nah, bagaimana itu bisa teruraikan? Caranya adalah membangun dialog ya. Kita ajak partner. Nah, silahkan teman A dan teman B untuk diskusi, tanya jawab. Nah, bertanya, kemudian dijawab, bertanya, dijawab, tapi direkam caranya. Hasil rekaman itu dituliskan. Nah, jadi kita kan tidak langsung, tapi kita sudah punya bahan sebenarnya. Nah, caranya apa? Mengambil rekaman yang sudah kita diskusikan tadi, kemudian diketik ulang. Nah, itu cara yang tidak berpikir kan sebenarnya, hanya ngetik ulang sebenarnya. Nah, ini penting karena kita sudah dapat informasi, pengetahuan dari rekan kita, atau dari teman diskusi kita yang bisa membantu kita mengeluarkan ide-ide kita. Ya, tadi kan ditanya, oh Kak, saya nggak punya ide ya, saya sulit, ide saya itu nggak mampet ibaratnya. Ya, nah, coba cari partner. Nah, temannya itu mendorong supaya dia keluar idenya. Nah, misalnya saya tanya Mbak Anggun ini, Mbak Anggun bagaimana sih pengalaman belajar di kesehatan masyarakat? Coba cerita. Nah, Mbak Anggun cerita ini, sebenarnya ide Mbak Anggun itu, saya hanya mendorong, membantu Mbak Anggun mengeluarkan ide itu. Karena permasalahan Mbak Anggun nggak bisa menulis idenya. Nah, saya bantu bercerita. Hasil cerita itu kita rekam. Nah, setelah kita rekam, putar ulang, dituliskan apa yang disampaikan Mbak Anggun. Jadilah tulisan.
Nah, itu tulisannya bisa 5 halaman, 10 halaman loh. Ya, kalau kita itu lakukan secara rutin. Nah, itu cara sebenarnya. Jadi tidak ada menulis itu berat, ya, menulis itu susah. Hanya persoalannya kita tidak tahu caranya. Ya, kita kesulitan mendapatkan cara atau bingung cara menulis itu. Nah, sebenarnya banyak cara bisa kita lakukan. Nah, salah satunya kita bicara, kita rekam. Nah, kita bercerita, kita rekam, kemudian hasil rekamannya tuliskan kembali. Nah, cara yang kedua, saya malas misalnya. Saya malas menulis kembali rekaman saya, suara saya jelek, ya alasannya banyak loh. Ya, kita bicara secara teknis, kan ada jasa pengetikan. Ya, belilah bantu ke orang yang bisa mengetikkan kembali. Dalam artian ini kita tidak plagiasi ya. Kita hanya minta jasa orang untuk mengetikkan apa yang menjadi pemikiran kita. Jadi bukan berarti kita minta orang untuk nulis ya. Ini harus kita garis bawahi. Saya tidak mendorong, mengarahkan bahwa menyuruh orang untuk menulis, tapi kita merekam ya apa yang menjadi ide kita. Karena kita itu nggak mampu, dalam artian sudah mentok ya, karena mungkin kesibukan ya tidak mampu. Cara yang kita lakukan, cara yang plan B lah. Ya, minta bantuan orang, ya, jasa mengetikkan apa yang jadi pikiran kita. Nah, ini kan rental jasa pengetikan kan juga ada ya, maksudnya mengetik tulisan orang lain kan itu juga sah ya, secara konteks kita bicara jasa intelektual sebenarnya. Tapi bukan pengertiannya untuk menggarapkan tesis seperti jasa menulis tesis, nah itu bukan ya, itu yang saya tekankan ya, itu yang tidak boleh. Karena kita di dunia itu sama dengan ketika kita meneliti ya, kita meneliti wawancara kepada orang. Yang kita lakukan kan kita minta jasa orang mentranskrip hasil wawancara itu. Dan itu ya sah karena kita wawancara kepada orang, ya kepada responden ya misalnya, kita wawancara, kemudian hasil wawancara itu kan kita minta bantuan untuk mentranskripkan biar cepat. Dan itu bisa jadi tulisan. Ya, kita mengedit. Sebenarnya itu langkah, ya itu sebenarnya metode sebenarnya. Itu metode bagaimana kita dibantu supaya kita itu bisa termotivasi untuk bisa mengerjakan tugas akhir itu dengan baik, dengan cepat. Ya, tidak semua kita kerjakan sendiri. Contoh konkret ya, misalnya kita analisis data. Saya rasa tidak semua kita kerjakan sendiri. Ada orang yang ahli menganalisis data kan gitu, teman kita. Ya, kita kan bisa minta bantuan. Misalnya kita survei misalnya. Ini data survei, saya harus analisis ini berat sekali, saya malas, nggak bisa. Kan ada partner, ada teman yang bisa membantu kita untuk menganalisis dalam artian secara teknis ya, diperbantukan secara teknis ya, bukan secara isi. Dan itu kan sudah ada yang namanya platform atau ada aplikasinya. Nah, dan semua orang melakukan itu ya saya kira, ya tidak kita sendiri, tapi proses-proses misalnya menggunakan SPSS dan sebagainya kan itu sistem aplikasi. Ya, bukan kerja manual, tapi ada kerja sistem yang membantu kita. Setelah itu baru kita kerja secara manual. Nah, ini bisa dilakukan ya bagi teman-teman yang risetnya metodologinya kuantitatif. Sebenarnya cara-cara itu bisa kita lakukan rekan-rekan sekalian, mahasiswa sekalian yang merasa kesulitan, ya yang sudah kehilangan motivasi untuk menulis, sekarang mulai hari ini bangkit. Ya, hari ini mulai terpicu lagi untuk menulis ya tugas akhir teman-teman sekalian. Karena teman-teman sekalian itu ditunggu oleh orang tua. Bagaimana lulus, kapan lulus ya. Dan juga diharapkan oleh kampus ya. Kampus itu tidak menginginkan mahasiswanya tidak lulus ya. Bahkan mereka akan sedih kampus kok mahasiswanya itu DO, lulusnya lama. Tidak ada perguruan tinggi yang menginginkan mahasiswanya lulusnya lama. Mereka berharap mahasiswa itu lulus cepat, baik, ya berkualitas hasil tulisan. Itu yang diharapkan. Nah, maka teman-teman yang misalnya belum selesai tugas akhirnya, sekarang ini tertunda, ayo mari kembali ke kampus ya, datang ke kampus ya, mulai lagi untuk mengerjakan tugas itu. Saya rasa itu bisa dikerjakan dengan cepat ya, tidak sulit ya, dan mudah sekali ya. Itu adalah kepastian ya. Tinggal niat, tekad. Nah, mahasiswa. Nah, itu yang menarik, Mbak. Betul sekali. Memang niat itu kita butuhkan sekali ya Pak dalam pengerjaan penulisan atau karya tulis ilmiah ataupun skripsi, tesis maupun disertasi begitu ya. Nah, untuk memulainya lagi nih Mbak, ketika kita sudah menulis proposal penelitian,
kita mendapatkan lagi pressure dari pembimbing nih contohnya. Contohnya kita mengalami kritikan dari pembimbing, kita disuruh, Mbak, ini penelitiannya kurang terbaru. Mas, ini penelitiannya tidak terbaru, seperti itu. Kita artinya dituntut untuk mencari novelty penelitian, begitu. Nah, menurut Bapak sendiri itu bagaimana terkait dengan novelty penelitian? Apakah peneliti ini harus mencari ataupun menyelesaikan masalah baru dengan teknik yang baru, menyelesaikan masalah lama dengan teknik yang terlama tapi dimodifikasi, atau bagaimana terkait dengan novelty begini, Pak? Nah, ini menarik sekali ya. Ya, itu kasus-kasus juga banyak relasi. Ini sebenarnya komunikasi yang mungkin tidak nyambung, tidak sesuai, tidak kita tangkap maksudnya antara pembimbing dan juga mahasiswa. Nah, cara yang harus kita lakukan kalau kita sudah mentok ya, itu jangan putus asa ya bagi mahasiswa itu. Kita mengalami ya proses-proses belajar itu dapat masukan, kritikan, koreksi. Di dalam dunia kampus itu biasa ya dapat koreksi. Koreksi itu bukan suatu yang sifatnya itu berdosa. Koreksi itu adalah satu hal yang bisa memicu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, memicu kita itu termotivasi untuk mencari, oh ini ada kesalahan, kekurangan. Nah, itu harus kita ubah ya mental kita bahwa banyaknya masukan, banyaknya catatan itu akan memberikan kita semakin kita lebih berkualitas. Ya, semakin kita itu lebih baik. Ya, itu yang harus kita setting mental kita itu harus kita perbaiki bahwa banyak catatan itu bukan memperburuk kita. Bukan menjatuhkan kita, tapi kita harus ubah setting mental kita bahwa masukan, koreksi itu akan menjadi jalan terbaik kita untuk menemukan satu hal yang lebih baik lagi, ya, yang berkualitas lagi. Nah, itu yang harus kita benahi yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kalau masukan itu tuntutannya banyak sekali ya, seperti tadi pertanyaan ini harus nih. Nah, tinggal kita komunikasikan, minta saran kepada dosen, bagaimana cara saya bisa menemukan itu. Jadi tidak semuanya itu harus diterima. Tapi kalau kita kesulitan, kita harus kembalikan, ketemu dosen pembimbing. Saya merasa kesulitan. Pak dosen, Bu pembimbing, saya kesulitan ini. Saya tidak mampu ini. Saya butuh jalan keluar. Nah, jalan keluar itu saya belum ketemu. Nah, saya minta saran. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bukan kita banyak kritikan, masukan, tapi kita pikirkan sendiri. Nah, ini tidak akan ada ketemu jalan keluar. Karena kita memang betul-betul tidak tahu. Nah, cara yang kedua, kalau tidak ketemu dosen pembimbing tadi, dosen pembimbing skripsi atau tesis, disertasi, cara yang kedua diskusi dengan teman, ya rekannya. Bagaimana sih caranya menemukan kebaruan dalam penelitian? Minta temannya suruh baca. Ya, apa proposal kita dibaca, di mana sih kekurangannya? Pasti mereka akan ngasih masukan. Hanya saja di posisi ini mereka bukan penentu. Nah, ini masalahnya kalau rekan kita. Yang penentu kan dosen pembimbing. Nah, langkah yang praksisnya adalah temui dulu. Setelah kita terima, perbaiki, ada beberapa yang tidak kita mampu lakukan, kita harus datang. Komunikasikan ke dosen pembimbing. Pak, Bu, saya nggak tahu ini kebaruan yang dimaksud kayak apa. Saya belum menemukan. Saya sudah cari referensi ini. Saya sudah diskusi. Tapi saya kesulitan. Nah, saya minta bantuan Ibu untuk ngasih solusi. Nah, kembalikan. Karena dari mereka kan. Betul. Ya, jangan kita cari solusi sendiri. Kita nggak tahu misalnya. Nah, itu langkah terbaik. Sampai keputusannya, misalnya dosen pembimbing, ya udah, terserah kamu. Nah, berarti sudah selesai masalah. Nah, itu kadang-kadang ini komunikasinya itu tidak terwujud. Ya, tidak terbentuk, menyebabkan seolah-olah salah persepsi. Mahasiswa merasa, wah ini banyak masukan, ini dosennya itu banyak permintaan. Nah, ini salah persepsi sebenarnya. Dosen itu mengharapkan kita itu bagus. Ya, mengharapkan kita itu berkualitas. Hasil penelitiannya, tesisnya. Tapi kadang-kadang ya secara umum mahasiswa itu mungkin reaksioner atau emosional, menganggap itu suatu tekanan, ya kritikan, ya menjatuhkan ibaratnya. Sampai akhirnya dia malas ke kampus. Nah, dengan nanti muncul komentar, wah dosennya sulit, nah, alasannya, wah ini nggak bisa diajak kompromi, ya itu bahasa-bahasa itu akan muncul. Padahal kalau kita lakukan, ya apa permintaannya, kemudian memang betul-betul kita tidak tahu atau misalnya kesulitan, ya kita kembali kepada dosen, minta saran. Saya nggak tahu cara ini gimana menemukannya, ya solusinya seperti apa. Nah, sampai ada arahan memberikan solusi. Itu pasti akan ada itu ya titik temu kita. Nah, kadang-kadang itu tidak terjadi ini Mbak Anggun ya.
Ini masalah yang tadi yang kita diskusikan, masalah relasi, ekosistem itu Betul. kita belum terbiasa sebenarnya. Dialog antar dosen pembimbing, antar mahasiswa, kadang dialognya itu hanya sifatnya itu eksidental atau transaksional. Ini loh, saya sudah revisi, bagaimana? Oke, kalau oke saya lanjutkan, kalau nggak oke saya revisi lagi. Sifatnya itu, tapi tidak ada diskusi. Misalnya kita butuh bantuan, saya butuh saran, Pak pembimbing, Bu pembimbing. Saya tidak tahu yang ini. Oh, mungkin saya butuh referensi apa yang perlu saya baca. Mungkin ada saran buku-buku apa yang perlu saya baca. Nah, itu menjadi penting. Ya, relasi itu agar terbangun hubungan yang baik. Artinya hubungan yang dekat sekali, bahwa si dosen pembimbing bukan semata-mata untuk membuat kita itu jadi terpuruk, tapi untuk membantu kita supaya lebih baik. Nah, kita juga demikian. Kita jangan sampai menganggap dosen pembimbing itu buruk, ya, dan menjatuhkan kita, tapi menjadikan satu teman diskusi. Ya, harapannya apa? Memang tesis kita itu membanggakan nanti, membanggakan kampus, membanggakan diri kita, bahkan membanggakan mungkin orang tua. Nah, itu Mbak Anggun ya. Baik, tadi sudah diceritakan ya Pak bahwa menulis itu mudah begitu ya. Memang terkait dengan mindset, kita juga perlu mengatur mindset kita sendiri untuk menulis dan menulis proposal memulai tentunya ya begitu Pak. Ada pengalaman pribadi mungkin yang Pak Hasta bisa ceritakan dan berbagi bersama begitu. Bagaimana cara memulai untuk menulis begitu. Oh iya. Ya, kalau ini bicara pengalaman pribadi, tentu saya waktu itu kisah ya, ceritanya itu waktu S1 ya. Waktu S1 ya saya sudah semester 3 ya. Kemudian saya memang aktif ikut di seminar-seminar. Nah, dari ikut seminar-seminar maksudnya. Kemudian dari seminar ke seminar yang saya ikuti itu memunculkan satu ide. Saya tertarik ini topiknya. Kemudian saya tuliskan. Nah, pada waktu itu banyak sekali lomba-lomba kan, lomba kayak tulis dan sebagainya. Nah, saya berangkat dari situ. Pemicu awal saya itu berminat untuk menulis itu karena ada dorongan ya, misalnya kegiatan seminar. Kedua, kegiatan lomba-lomba menulis esai, kemudian menulis artikel, bahkan membuat tulisan-tulisan artikel di koran. Jadi saya mulai aktif di situ dan merasa senang bahwa menulis itu menyenangkan, menulis itu menarik ya, karena dengan itu kadang-kadang kita juara dapat hadiah misalnya. Betul. Terus atau tulisan kita diapresiasi orang. Kalau kita nulis di koran misalnya, oh ternyata tulisan kita diterbitkan di koran atau di majalah kampus misalnya atau majalah mahasiswa. Dan ada nama Nah, kita. dan nama gitu kita ya, itu Pak, ya? merasa kebanggaan. Betul. Dan itu muncul kebanggaan tuh. Semakin kita itu melihat tulisan kita diterbitkan misalnya, diapresiasi, semakin bersemangat. Jadi saya mulai dari situ, kisah saya perjalanan menulis itu mudah, menyenangkan ya. Itu berangkat dari satu kejadian yang tidak sengaja ketika saya misalnya ikut seminar-seminar yang diselenggarakan oleh fakultas, oleh kampus. Nah, itu yang kedua, bagaimana memulai menulis. Ya, ini penting. Nah, kisah saya, cara menulis saya ya, maksudnya cara memulai menulis itu biasanya saya itu selalu sifatnya itu eksidental ya, mulai dari satu diskusi, biasanya ketemu orang, diskusi atau teman ya, oh ini diskusi membicarakan satu topik tertentu, tiba-tiba muncul ide untuk menulis dan itu saya tuliskan, dan itu bisa jadi tulisan ya, tulisan untuk dimasukkan ke jurnal atau menjadi proposal riset atau menjadi tulisan di artikel. Nah, ini salah satu contoh. Yang lainnya saya misalnya mulai dari nonton film di bioskop misalnya. Saya nonton film dulu ya, yang kasus saya tulis ya, ini pengalaman saya menulis di koran, itu saya nonton film di bioskop. Ya, saya penasaran, waktu itu ada bioskop film yang terkenal itu namanya Dilan ya. Dilan. Mbak Anggun pasti suka itu ya, anak-anak remaja itu. Film Dilan kan film remaja, romantisme, kisah cinta dan sebagainya. Waktu itu saya tertarik karena banyak sekali anak remaja kok datang ke bioskop. Saya penasaran, ya, tinggi sekali. Ya? Ada apa sih itu? Nah, ternyata ada satu film namanya Dilan. Ya, banyak sekali di bioskop kita itu menampilkan film Dilan sampai berseri-seri. Bahkan jamnya itu isinya Dilan semua. Saya penasaran, maka saya datang ke bioskop. Saya mau datang. Ada apa sih kok bioskop banyak anak muda ya, remaja maksudnya, anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa, mahasiswi ya itu. Ternyata di semua kalangan ya menyukai. Nah, saya datang lihat filmnya, oh ini toh maksudnya cerita. Saya tuliskan. Nah, saya membuat tulisan judulnya Fenomena Dilan dan Krisis Karakter Bangsa.
Nah, itu ditulis di koran, terbit di koran KR, Opini pada waktu itu. Nah, itu muncul bagaimana fenomena film Dylan, ya kisah cinta dan sebagainya itu dengan cara-cara anak SMA, kenakalan itu akan mereduksi, akan menjadi ancaman krisis karakter bangsa kalau itu dibiarkan film itu. Karena ada aspek tidak edukatif. Betul. Ya, yang di dalam film itu saya ceritakan, saya analisis ya. Ya, kisah itu secara umum itu baik dalam hal-hal tertentu. Tapi ketika dia menggunakan baju SMA, seragam SMA, kemudian berperilaku melawan guru, melawan orang tua, kemudian seenaknya tidak mematuhi aturan sekolah, bahkan melanggar aturan dan dibiarkan. Ya, di film itu kan dibiarkan kisahnya itu. Nah, ini bagaimana kita mendidik generasi muda karakter kebangsaan kita, karakter kita yang baik, karena mereka memakai baju SMA. Nah, ini menjadi masalah. Itu saya tuliskan itu gara-gara menonton film, ya. Kemudian terbit artikel saya di Opini Koran. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan di mana saja. Misalnya kita makan, nonton film ibaratnya, atau lihat pertunjukan, pawai, festival, itu bisa jadi inspirasi. Misalnya ini salah satu peneliti dari Australia, ya, membuat riset tentang dangdut koplo. Dangdut koplo kan wilayah di Pantura ya, lagu atau dangdut itu dan itu menjadi satu riset penting dan menjadi disertasi, ya, hanya persoalan dangdut koplo. Kita setiap hari lihat dangdut, ya, nonton penyanyi dan sebagainya. Tapi ini menjadi menarik bagi orang lain untuk jadi penelitian. Nah, hanya terkait dangdut misalnya. Yang kedua tentang musik jalanan, ya, musik jalanan di Yogyakarta. Nah, itu bisa jadi topik penelitian, ya, karena persoalannya kita tidak sadar. Itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, fenomena, ya, pengalaman itu bisa muncul, ya. Contoh yang kedua, ini juga pengalaman saya. Ini saya menulis berkaitan dengan bagaimana kota heritage, kota warisan. Itu tidak sengaja judul itu saya buat, ya. Jadi saya membuat tulisan kota heritage post kolonial di Yogyakarta. Bagaimana perubahan transformasi sosial terjadi. Itu tidak sengaja karena saya jalan-jalan setiap hari, setiap malam, Mbak, di Malioboro. Betul. Jadi sepanjang Malioboro itu saya jalan kaki dengan teman saya itu setiap sore. Kita kan ke Malioboro biasa, ya. Tapi setiap sore itu kita rutin. Dari Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu. Nah, lihat-lihat situasi ini, banyak orang datang, penduduk dan sebagainya. Nah, kemudian muncul lihat gambar, lihat gedung-gedung. Wah, ini apa ya? Akhirnya jadi tulisan. Saya menulis tentang City of Heritage, ya, pasca kolonial, perubahan dan transformasi sosial di Yogyakarta. Nah, itu salah satu contoh menulis judul riset, judul penelitian, atau judul tulisan yang dilakukan tidak sengaja lewat jalan-jalan misalnya. Artinya ada fenomena di sekitar kita ya, yang menarik. Betul sekali, ya. Fenomena, diangkat. kita jalan-jalan, kita bersenang-senang, kita ke pantai, itu bisa jadi tulisan. Ya, tergantung nanti inspirasi kita itu di mana. Jadi tidak terlalu sulit, ya. Misalnya riset-riset penelitian-penelitian yang terjadi hari ini atau saat ini, tren riset. Kalau kita bicara tren riset hari ini kan isu-isunya kan bicara bagaimana menjawab tantangan masyarakat, bagaimana menjawab tantangan keilmuan. Nah, itu kalau kita baca lihat tren riset 10 tahun, 5 tahun terakhir, ya, dalam konteks keilmuan sosial humaniora ini menjawab tren namanya pandemi COVID-19. Maka banyak sekali tulisan tentang jurnal-jurnal hari ini 2 tahun terakhir itu isinya COVID-19. Betul, karena memang yang lagi tren, topiknya itu. Nah, gitu. COVID-19. Kita bisa membuat itu, apalagi misalnya Mbak Anggun bidangnya kesehatan. Melihat bagaimana tren masyarakat menghadapi COVID-19, ya, di desa. Itu kan ketahanan kesehatan. Nah, itu bisa jadi penelitian, ya, dan bisa jadi tulisan. Caranya apa? Mudah. Ya, melihat, mengamati, kemudian dituliskan apa yang terjadi. Betul. Jadi menulis itu mengamati, melihat, ya, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan, narasi, ya. begitu ya, Pak, ya. Nah, mungkin tadi dilihat saya diceritakan dari pengalaman Pak Hasta, mungkin itu adalah beberapa pengalaman Bapak untuk menuliskan di bidang sosial humaniora misalnya, ya. Bagaimana dengan ada atau tidak tips untuk
bagi peneliti-peneliti yang di bidang eksak begitu Pak, bagaimana dia melakukan penelitian itu based on lab begitu atau memang harus melakukan intervensi dan lain sebagainya begitu. Nah, ini misalnya contoh di bidang genetik ya, kalau saya kasih contoh, kami punya rekan ya, dia ilmunya tentang genetika, ya khususnya di hortikultural atau tanaman dan tumbuhan. Nah, ini caranya apa? Atau riset yang dibuat secara tidak sengaja adalah jalan-jalan sebenarnya, melihat tanaman anggrek, ya, karena dia fokus tertarik pada tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek kan berkaitan dengan biologi ya, Betul. nanti dengan kimia dan sebagainya. Dia tertarik, kenapa kok daun atau bunganya, bukan daunnya, bunga anggrek itu warnanya banyak sekali bunganya, ada merah, kuning, ada orange, ya, ada ungu. Kenapa kok bisa satu bunga, satu batang tangkai itu warnanya banyak? Nah, dia penasaran. Nah, itu bisa jadi bahan penelitian. Apa yang membuat bunga itu bisa warnanya banyak? Maka dia harus neliti kan di lab, ya, membelah selnya, lihat gennya, ya, apa sumber-sumbernya, unsurnya. Karena kita kan kalau melihat bunga itu pasti warnanya satu ya. Satu. Misalnya mawar. Mawar kan tidak ada bisa kuning hijau di dalam satu tangkai ya kita bicara. Tapi kalau tumbuhan pasti ada yang putih, merah. Berwarna-warni begitu ya Pak. Anggrek kan berbeda, keunikan, khas. Nah, ini kenapa kok bisa berubah? Ini bisa. Nah, teman-teman berangkat dari jalan-jalan sebenarnya. Lihat ya tanaman anggrek misalnya, kok iso warnanya banyak, jenisnya banyak. Ya, bagaimana bunga anggrek itu kok warnanya bisa berbeda. Bahkan sekarang ada rekayasa genetik. Betul, ada rekayasa genetika yang bisa Betul diterapkan sekali. begitu ya. Artinya kita ingin mau mengubah warna bunga anggrek itu jadi putih semua. Maka direkayasa kan. Bagaimana caranya ini biar warnanya itu alami dan putih semua. Maka dia ke lab kan gitu. Membuat penelitian, uji lab, membelah sel. Itu contoh ya kalau di dunia apa itu genetika dalam konteks tanaman hias, misalnya khususnya anggrek. Nah, matematika juga sama. Kita kan di konteks Jawa ya, ini kebetulan di Jawa, itu kan kita banyak ilmu perbintangan. Kenapa petani itu pandai sekali ilmu hitung tentang tanaman pertanian. Misalnya dia sedang menanam padi. Kenapa dia pandai sekali berhitung bahwa ini nanti hari ini dia harus menanam. Hari ini dia harus segera memupuk. Nah, ini kan bicara matematika petani. Nah, itu bisa jadi. Ini bicara tentang matematika sosial. Matematika sosial. Yang sering tidak pernah kita perhatikan. Ya, contoh kita makan di angkringan. Kenapa orang bisa ingat kita makan ini itu kemudian bisa dihitung dengan cepat. Padahal tidak ada kalkulator. Ya, seorang penjual angkringan. Nah, ini kan matematika sosial. Ya, saya beli tempe 2, tahu 1, ya, nasinya 2, berapa Pak? Dia hitung itu 7.000 misalnya, 8.000. Nah, ini konteks bagaimana sosiologi matematika orang itu tanpa harus sekolah, tapi bisa menyelesaikan perhitungan matematika sederhana. Nah, ini kan juga jadi penelitian. Apakah sekolahnya itu dulu berhasil daripada sekarang misalnya, atau dia dulu nggak sekolah, tapi kok bisa pandai berhitung. Nah, ini kan bisa atau jadi. Itu terjadi secara aksidental juga begitu aksidental ya Pak, ya? Atau memang basisnya pengalaman. Basisnya pengalaman. Nah, ini contoh tema-tema riset atau topik-topik riset yang eksakta itu sebenarnya bisa ditemukan di mana saja. Ya, tidak harus ke lab ya, tapi dari kehidupan di sekitar kita itu bisa kita lakukan. Ya, misalnya yang bidang kimia misalnya. Nah, ini bidang kimia bagaimana caranya air itu bisa jadi energi. Ya, sekarang kan menjadi isu tuh, energi biru. Ya, energi terbarukan. Nah, bagaimana mendesain itu? Buatlah eksperimen ya, mengubah air kok bisa jadi energi, bahan bakar ibaratnya, maksudnya itu bisa jadi kendaraan. Nanti kan teman-teman bisa nggak usah ke pom bensin ya. Kalau mau isi motornya habis ya, isi aja pakai air kan gitu ya. Jadi bahan bakar. Jadi bahan gitu bakar ya. kan. Nah, ini butuh inovasi kan. Jadi inovasi kan terkait dengan energi. Nah, padahal itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana ya, tidak harus beli alat-alat besar, tapi inovasi. Nah, itu sifatnya accidental. Misalnya ternyata dulu kisahnya itu orang tidak punya uang. Ya, tidak punya uang, terus berpikir bagaimana agar beli bensin itu ngirit. Nah, maka pakai air. Nah, mereka berpikir bagaimana air menjadi energi kan gitu.
Nah, itu misalnya contoh ilustrasinya aja. Ilustrasinya eksak dan humaniora Ya, terdapat betul kesamaan. sekali. Saya simpulkan tadi bahwa memang untuk menulis itu perlu melihat, mengamati, lalu kita narasikan dalam bentuk tulisan, begitu ya Pak ya. Tentunya memang ketika kita menulis tidak boleh mengutip sama persis begitu terkait dengan plagiarisme ketika kita ingin melakukan publikasi atau di dalam karya tulis kita pun tidak boleh sama persis begitu. Bagaimana terkait dengan plagiarismenya Pak? Untuk mengurangi hal-hal itu atau kejadian itu, apakah ada tips dan triknya begitu? Ya, nah ini menarik sekali. Ini menjadi fenomena kita ya. Jadi praktek-praktek plagiarisme itu menjadi mentalitas mahasiswa secara umum, itu menjadi mentalitas yang buruk ya, khususnya isu-isu ini di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau di konteks riset atau mahasiswa di luar negeri itu sudah selesai karena mereka sudah tahu kedewasaan berpikir, kedewasaan menulis itu tidak boleh, hukumnya itu plagiat, menjiplak karya orang lain ya untuk dipindahkan dan diklaim menjadi karya kita. Nah, itu sudah menjadi prinsip yang diketahui oleh mahasiswa di negara-negara Eropa ya, di Amerika itu masalah plagiarisme itu tidak menjadi perilaku sosial dan perilaku akademik yang menggejala terlalu banyak. Kasus di Indonesia terjadi ya. Berbeda Nah, begitu ya. berbeda sekali dan ini sangat memprihatinkan. Nah, caranya gimana supaya itu tidak terjadi? Hindari dan jangan membiasakan kopas ya. Ini kebiasaan mahasiswa itu suka kopas. Kopas dari mana? Internet. Siapa itu internet? Mbah Google. Ternyata sumbernya Wikipedia. Nah, betul sekali. Begitu ya. Nah, ini yang harus kita jadikan pegangan. Prinsipnya jangan kita membiasakan kalau mencari satu materi atau topik, jangan serta-merta langsung memindahkan ke dalam tulisan lain atau ke dalam paper. Nah, itu yang tidak baik. Dan ini menggejala di semua lini. Apalagi kita di posisinya ini sekolah pascasarjana misalnya. Ya, sekolah pascasarjana marwahnya apa? Keilmuan. Menjadi benteng keilmuan. Mendukung bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu. Kalau benteng ilmu ini dan perkembangan ilmu pengetahuan itu runtuh gara-gara banyak sekali mahasiswa pascasarjana itu plagiat. Nah, runtuhlah semua sistem keilmuan di Indonesia. Betul. Nah, kita tidak ada kemajuan, kita tidak akan bisa mencapai kemajuan di bidang ilmu, ya, di bidang pengetahuan yang baru, ya, karena isinya mereproduksi hal-hal yang sudah ada dan dijiplak begitu saja. Nah, itu yang tidak boleh. Maka tadi tips yang paling pokok, kita harus punya sikap, ya, kita harus jangan biasakan atau membiasakan sukanya kopas, ya, apa-apa dikopas, ya, pelajari dulu, dilihat, ya, kemudian uraikan sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, itu yang lebih dihargai. Betul, itu lebih baik ya daripada ada ide topik dipindah begitu saja, hanya diedit-edit kata-katanya. Nah, ini yang tidak baik. Ini mentalitas yang tidak baik. Ya, kalau kita posisinya di perguruan tinggi, khususnya di sekolah pascasarjana, nah, yang kita harus lakukan ada apa? Ya, berkontribusi, menawarkan ide-ide baru. Ya, membuat satu topik-topik yang baru, ya, dan juga tulisan-tulisan yang memang arah dan orientasinya memberikan perspektif, ya, cara pandang maksudnya, cara pandang yang baru, yang berbeda. Nah, itu yang penting ya dalam konteks menghindari plagiarisme. Itu sudah jadi prinsip. Maka kita kembali lagi jangan biasakan dulu. Sukanya kopas itu harus jangan menjadi kebiasaan, karena itu kebiasaan buruk. Baik, begitu ya Pak ya. Memang dari dalam diri seseorang itu sendiri, dari dalam diri penulis itu sendiri juga harus sadar penuh bahwa menjiplak karya orang lain itu bukan perbuatan yang dibenarkan dalam akademik atau penulisan, begitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Mungkin ketika kita menjiplak karya orang lain, mungkin maksudnya langsung dari di copy dan langsung ditempel di dalam karya tulis kita, itu di Google itu sebenarnya kan memang ada beberapa sumber ya Pak ya, yang memang tidak boleh digunakan dalam menulis karya ilmiah ataupun disertasi ataupun tesis begitu ya Pak ya. Mungkin ada sumber-sumber yang mungkin Bapak rekomendasikan ketika kita menulis itu, kita bisa mengambil kutipan dari mana begitu? Ya, tentu kalau hal yang kutipan itu sudah hal yang mendasar ya, apalagi kita di tingkat sekolah pascasarjana atau program pascasarjana, itu kan program derajat yang tinggi ya, S2, S3,
Artinya kedewasaan berpikir ya, kemudian pemikiran-pemikiran yang dilahirkan itu harusnya genuine ya, ada keasliannya ya, kemudian ada originalitasnya. Nah, itu yang didorong, ada kebaruan, orang mengatakan novelty. Nah, itu yang diharapkan. Bagaimana kontribusi keilmuan para sarjana di strata 2, 3 itu menjadi kontribusi keilmuan penting bagi bangsa dan negara ya, bagi masyarakat. Nah, kemudian bagi institusi spesifiknya, dan bagi kita akan bangga itu. Nah, untuk rujukan-rujukan tentu kita harus gunakan rujukan-rujukan ilmiah. Dari mana sumbernya? Itu jurnal. Ya, sumber yang paling bisa kita rujuk untuk menjadi bahan dasar riset itu adalah jurnal. Karena jurnal itu sudah terverifikasi, ada review, ada pre-review dan sebagainya. Nah, itu ukurannya standar. Yang kedua ya buku-buku ilmiah ya. Hanya saja buku ilmiah di Indonesia kan kadang-kadang tidak melalui proses pre-review. Nah, kita harus selektif. Nah, berbeda dengan buku yang di luar negeri ya, proses-prosesnya itu panjang. Ya, beberapa kali revisi, ada pre-review, direview ulang oleh ahli. Nah, ini saya menulis salah satu buku ya, book chapter ya, yang diterbitkan di Universitas Amsterdam. Itu kita berkali-kali revisi ya. Masalah kata aja dipertanyakan oleh mereka. Ini apa maksudnya? Karena konteks Indonesia dan Belanda berbeda. Masalah foto misalnya, gambar, itu juga ditanyakan. Ini gambar diambil dari mana? Nggak boleh kita ngambil gambar dari internet. Ya, kita harus cari gambar asli, original, yang memang kita ambil sendiri. Dan resolusinya harus jelas. Nah, ini juga ketat sekali. Nah, kita kan tidak. Banyak sekali kan buku fotonya dari Google, kan, buku fotonya dari internet. Nah, kemudian resolusinya tidak bagus, tidak berkualitas. Bahkan mereka terang-terangan buku isinya sumbernya diambil dari Google. Nah, ini sebenarnya memalukan ya dalam konteks kita sebagai bangsa, ya, martabat kita, keilmuannya kita akan dipertanyakan. Nah, nanti juga S2. Kalau riset-risetnya itu ada gambar, nah ini teman-teman eksak kan juga banyak gambar tumbuhan. Pohonnya dari mana? Tiba-tiba pohonnya itu dari Google. Atau fotonya teman, tidak izin. Sebenarnya itu sudah menyalahi. Itu contoh kalau itu data gambar, data foto. Itu harus kita verifikasi. Nah, itu nggak boleh sembarangan kita mendapatkan gambar, foto, dan sebagainya. Itu contoh gambar, foto. Kemudian tulisan. Itu tidak boleh kita dapatkan tuh hanya ngutip, ya, kemudian dipindah kutipannya. Langsung begitu langsung ya, Pak, ya? begitu saja. Nah, ini contoh ya. Tapi kalau kembali kepada sumber, itu ya sumber jurnal yang hari ini yang menjadi rujukan utama. Kedua ya tentu buku-buku ilmiah yang terseleksi, yang memang berkualitas, hasil riset. Nah, yang ketiga bisa hasil-hasil laporan penelitian, misalnya tesis, disertasi, karena cukup kredibel. Kenapa? Karena itu hasil dari produk uji, ya, uji pemikiran yang dilakukan oleh pembimbing, oleh penguji, ada pengujinya. Nah, ini yang menjadi standar kita untuk referensi. Boleh mengambil dari internet, boleh juga, asal itu sumber yang terpercaya. Misalnya lembaga pemerintah. Betul. Mungkin website-website pemerintahan Ya, begitu ya, Pak, betul yang sekali. bisa digunakan ya. Nah, kemudian website yang sifatnya lembaga-lembaga yang kredibel, ya, WHO, ya, NGO-NGO yang kredibel, yang mereka bisa kita akses secara publik, itu sangat boleh. Tapi tidak tadi Wikipedia. Ya, kemudian blogspot dan sebagainya, itu sangat tidak disarankan, bahkan memang sudah dinyatakan tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu kan beberapa hal yang bisa diedit oleh siapapun begitu ya, Pak, ya. Betul kan? sekali. Dan bukan terpercaya untuk Ya. dituliskan di dalam penulisan kita Ya, gitu sangat tepat sekali. Jadi kalau internet juga boleh, misalnya media yang utama ya, bukan media yang sederhana, tapi media yang memang resmi, seperti misalnya ya media Kompas, Tempo dan sebagainya. Kalau itu kita sebut ya sumber media itu apa saja. Nah, artinya media yang punya arus utama, itu bisa menjadi sumber rujukan, artinya yang kredibel ya, yang diakui. Nah, itu penting ya berkaitan dengan referensi. Ya, jadi referensi menulis ya, ini kita tadi bicara supaya kita terhindari dari plagiasi ya. Begitu ya, Pak. Jadi beberapa media memang bisa digunakan, tetapi untuk proporsinya memang tidak boleh disarankan lebih banyak daripada sumber jurnal kita, begitu ya, Pak, betul ya? sekali ya. Nah, itu jadi untuk menghindari dari plagiarisme ini sendiri ada yang namanya parafrase juga, begitu ya, Pak, ya? Betul sekali. Ketika kita ingin mengutip, kita bisa memparafrase dari kutipan yang sebenarnya, begitu ya, Pak, ya? Ya,
Ternyata menulis itu memang ketika kita sudah melaksanakan dan mengaplikasikan teori-teorinya tadi, mungkin cukup mudah diaplikasikan, begitu ya Pak ya? Ya, sangat bagus sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang menulis dan meneliti, ya menulis dan meneliti itu mudah sekali. Apalagi teman-teman di level jenjang program pascasarjana, ya S2, S3. Nah, ini menjadi penting kita dorong, kita memotivasi bahwa menulis itu tidak sulit. Ya. Nah, kenapa kok bisa menulis itu mudah, meneliti itu mudah? Karena bahannya itu ada di sekitar kita. Betul Ya, sekali. tinggal kita ambil ya, mana yang sesuai dengan topik riset kita, mana yang relevan dengan tema riset kita. Yang kedua, menulis itu mudah dan tidak sulit karena kita bisa lakukan. Ya, karena kita sudah punya modal dasar ketika kita belajar di tingkat pendidikan dasar sudah diajari menulis. Hanya saja belum dikembangkan, hanya saja belum dilakukan. Nah, ini yang menjadi poin-poin penting kita di dalam acara kita pada siang menjelang sore hari ini, ya, bahwa menulis itu tidak sulit, ya teman-teman sekali, dan itu bisa kita lakukan di mana saja, ya di warung, di kafe, ya di tempat makan, ya di tempat belajar, di perpustakaan, kita bisa lakukan dengan santai. Kita bisa lakukan dengan santai dan kita juga bisa mengembangkannya lebih luas, begitu ya Pak ya, ketika kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ya Pak, mungkin yang terakhir, ini bagaimana sih cara membangun mindset kita, mahasiswa mungkin di level pascasarjana begitu, ataupun doktor begitu ya, untuk membangun mindset dulu nih Pak. Bagaimana menumbuhkan mindset bahwa menulis itu mudah, meneliti itu mudah begitu. Tips dan trik dari Pak Hasta sendiri. Nah, ini kembali kepada tujuan. Jadi kalau kita membangun mindset kita, ya teman-teman mungkin dari pascasarjana, ya S2, S3, kembali kepada tujuan. Tujuan kita belajar apa? Mencari ilmu, ya, bukan mencari ijazah. Jadi kita sekolah itu bukan hanya sekedar pengalaman untuk mendapatkan ijazah, tapi pengalaman berpikir. Nah, mindset pengalaman berpikir itu membutuhkan proses. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, proses-proses itu caranya apa? Penelitian. Ya, penelitian, pengamatan, observasi, ya, kemudian dituliskan. Nah, cara menuliskan apa? Dituangkan ide-ide apa yang kita munculkan selama proses kita kuliah, kita belajar, kita berpikir, dituangkan menjadi satu tulisan-tulisan yang bisa berkontribusi pada keilmuan. Bisa kontribusi pada ya pembangunan masyarakat, ya lebih baik, pembangunan negara. Jadi kita kembalikan kepada visi kita, ya rekan-rekan sekalian, ya bahwa menulis, meneliti itu punya visi. Tujuan dari menulis meneliti apa? Kontribusi keilmuan. Ya, kita harus punya kontribusi sebagai mahasiswa S2, S3, diharapkan mandat kita kuliah sampai ke jenjang yang lebih tinggi adalah berkontribusi bagi masyarakat, berkontribusi bagi pengetahuan. Nah, jadi langkah yang kita lanjutkan adalah tujuannya diperbaiki, ya, visinya itu diperkuat, ya, supaya apa? Kita menemukan jalan menulis dengan mudah. Baik, bermanfaat sekali dan sangat menarik sekali ya Pak ya tentang penulisan ini. Nah, memang ketika kita sudah memutuskan untuk menulis, kita juga harus sadar penuh bagaimana nanti tulisan kita ini ketika kita menuliskan hal baik ataupun berkualitas begitu, ini mungkin bisa jadi masukan ke depannya bagi pemerintahan ataupun kebijakan-kebijakan lainnya gitu ya Pak ya. Mungkin yang perlu kita ingat itu visinya harus diperkuat lagi agar kita bisa menuliskan sesuatu yang bermanfaat juga bagi banyak orang begitu ya Pak. Ya, artinya nanti kita akan menyenangkan banyak orang. Betul nah, dari tulisan-tulisan tulisan kita begitu ya. Baik, terima kasih Bapak untuk sharing ataupun berbagi pengalamannya dengan kami. Bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana menulis yang benar, dan juga menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas begitu. Ya, baik, terima kasih Bapak, selamat siang, sampai jumpa di podcast selanjutnya atau mungkin di kesempatan selanjutnya. Begitu. Ya, terima kasih Bang Anggun atas kesempatannya. Sekian obrolan inspiratif Great Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa mulai membangun mindset bahwa menulis dan meneliti itu mudah juga menyenangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pascasarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey, get well prepared, let's great talk, and don't get lost.